Kita tahu kikir kalong, sekarang namanya ngerlong. Jadi ya dia sudah bilang kesepakatan mereka kan, kesepakatan anak-anak baru ini. Jadi tapi usul saya tulislah. Kalau Anda menulis, maka Anda harus baca. Karena hampir tidak mungkin bisa menulis tanpa baca. Jadi targetkan Anda menulis. Tulislah, tidak harus dipublish, tapi tulis, tulis, dan tulis. Karena menulis ini menjadi sesuatu yang mendasar sekali. Ini pengalaman keluarga saja. Kakek kami di Kuningan, itu anak-anaknya pada sekolah di Bandung. Diwajibkan setiap anak seminggu sekali menulis surat. Menulis surat, menulis WA bisa tolong, udah habis. Kirimin. Lah kalau surat itu kan harus panjang, bukan? Dan ketika kemudian ditanya, iya, supaya anak-anak terbiasa menulis surat, tulis. Jadi buat adik-adik semua, menulislah. Lalu sesudah itu fase berikutnya, menulislah ide, menulislah pikiran, menuliskan gagasan. Dari semula mungkin menuliskan pengalaman, menulis imajinasi, tulislah ide, tulislah gagasan. Tentu di kampus kita punya tugas. Anak-anak harus menulis, ada karya tulis. Itu bagian dari proses pelajaran, itu harus dikerjakan sebagai tugas. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, menulis sebagai sebuah kebiasaan. Dan dengan kita punya persoalan-persoalan kebangsaan yang banyak, teman-teman muda punya laboratorium untuk mengungkapkan pikiran pandangan atas situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dari mulai persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik. Jadi saya menganjurkan kepada teman-teman mahasiswa, jangan hanya memikirkan tentang kehidupan kuliah saja. Tapi Anda punya tanggung jawab moral untuk memikirkan kehidupan bangsa dan masa depan bangsa ini. Itu artinya Anda harus sensitif. Dan ini tentu juga pada Civitas Akademika. Karena kampus-kampus Indonesia adalah kampus-kampus yang dibangun dengan semangat perjuangan. Kaum intelektual adalah cikal bakal pendirian Republik ini. Kampus harus terus menjadi motor untuk menjaga kewarasan bernegara. Kalau negara mulai agak melenceng-melenceng, kampus yang meluruskan. Ya. Kalau yang berada di negara mulai agak arahnya keliru, maka kampus yang mengkoreksi. Dan kampus harus punya nyali untuk mengungkapkan pandangannya. Ya. Ini bedanya pemimpi dan pemimpin, itu hanya huruf N, Pak. Pemimpi yang punya nyali, itu namanya pemimpin. Iya. N-nya adalah nyali. Dan ungkapkan. Inilah cara kita. Dan apa ungkapan? Ungkapan itu dengan pesan. Pesan itu penuh dengan kata-kata. Dan ini buat teman-teman mahasiswa adalah kesempatan untuk satu sisi menjaga pikiran-pikiran besar yang tumbuh berkembang. Yang kedua, melatih untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran kepada berbagai pihak. Dan tanpa disadari, dia akan menguatkan bahasa Indonesia. Jadi saya berharap juga buat teman-teman muda, kalau melihat ada kompetisi, ada sayembara, menulis, ikutlah. Soal menang dan tidak itu soal lain. Tapi soal ikut, itu soal menyiapkan diri untuk bisa menulis. Itu banyak sekali sekarang kesempatan-kesempatan itu. Dan sekarang Anda posting apapun, sesungguhnya Anda sedang ikut di dalam mengembangkan ekspresi sastrawi apapun. Saya perhatikan kalau di Twitter itu, sekarang bukan Twitter X ya, di X itu ekspresi-ekspresinya bermacam-macam. Ini kesempatan sebenarnya untuk Anda mengungkapkan. Dan ungkapkan yang baik-baik. Supaya di kemudian hari Anda tidak harus menghapus akunnya. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.